Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, pertemuan kali ini ada lagi kan Islam ya? Ya kan? Oke, sebelum masuk pada materi kita yang pokok, yaitu tentang bagaimana filsafat hukum sebagai ilmu yang menanggapi permasalahan kontemporer, saya akan menanyakan terlebih dahulu awal kata saya. Oke, filsafat itu sendiri adalah secara etimologi kata bahasa Inggris itu adalah filosof, kemudian Yunani itu adalah filosofia, dan ketiga adalah bahasa Belanda Wijsbegeerd, kemudian akhir adalah Indonesia falsafah atau yang sering disebut dengan filsafat. Nah, di sini kan ada dua kata yang bisa dikatakan tidak terpisah antara filsafat dan hukum Islam. Nah, hukum Islam, tahu nggak itu apa hukum Islam? Ayo, saya. Nah, hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka yang perlu kita itu sebagai mahasiswa dalam hal ini adalah akademisi merujuk dalam hukum Islam kepada sumber yang langsung. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu hanya sekedar untuk mengingatkan kembali bahwasanya filsafat itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, nah objek-objek filsafat di dalam materi ini. Nah, saya akan mengambil di situ adalah tentang apakah itu keadilan. Oke. Oke, dalam hal ini adalah pertama itu tentang filsafat hukum Islam sebagai ilmu yang menanggapi permasalahan kontemporer. Nah, umpamanya aja sekalian melihat permasalahan kita, umpamanya kita ibaratkan adalah pembangunan infrastruktur jalan tol, ya kan? Nah, dalam pandangan keadilan terkait untuk pemerintah itu sendiri, apakah pembangunan jalan tol itu merupakan suatu keadilan bagi masyarakat? Kira-kira gimana? Itu merupakan suatu keadilan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya kenapa? Ya, karena apabila dibilang keadilan, tidak semuanya orang masyarakat itu menggunakan jalan tol, karena jalan tol itu hanya digunakan bagi pengendara minimal roda 4. Semua warga Indonesia itu memiliki roda 4. Oke. Tepat sekali. Kurang lebih memang seperti itu pada konteks yang terjadi. Nah, di dalam pembangunan jalan tol ada hak asasi untuk terlebih dalam pelepasan
Nah, kalau umpamanya kita katakan, ya banyaklah tokoh kita katakan sebagai tokoh hak asasi manusia termasuk di dalamnya contoh Immanuel Kant, kemudian ada lagi yang namanya Thomas Paine dan David Becker. Nah, tokoh Islam selanjutnya itu ada yang namanya ada. Oke, cendekiawan Islam bisa kita bilang adalah Said Qutb, kemudian ada Abdul Wahab Maududi dan Muhammad Hasan Rasyid dan Nursi. Oke, keadilan itu bersumber dari Al-Quran. Dari yang menyatakan juga ada yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in lam aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, di dalam ayat tersebut mungkin Anda bisa melihat bersama yang bersumber dari Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena. Nah, saya menggaris atau menebalkan kata penegak keadilan dan saksi karena Allah. Nah, kemudian ada lagi dari tentang keadilan itu adalah tentang sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Oke, nah ini misalnya seperti saya katakan, ada masyarakat A, kemudian ada masyarakat B, kemudian ada masyarakat C dan masyarakat D. Nah, masyarakat keseluruhan ini ada diri kita katakan ada 4 komponen masyarakat. Yang pertama, mereka membutuhkan akses jalan tol. Nah, yang membutuhkan di sini mereka itu memang karena geraknya, kebutuhannya itu apa ya? Karena mungkin tempat kerjaannya jauh, sehingga mereka memiliki kendaraan roda 4 dan mengakses jalan tol, sehingga jalan tol tersebut merupakan sebuah kepentingan bagi mereka. Atau mereka-mereka yang memiliki usaha untuk efisiensi waktu, mereka memerlukan yang namanya akses jalan tol. Nah, khususnya untuk para pengusaha. Oke, dan kemudian ada juga yang mereka terkadang, kembali lagi, terkadang membutuhkan jalan tol. Nah, ini kira-kira seperti apa? Yang tahu? Oke, terkadang membutuhkan jalan tol ini adalah mereka memiliki kendaraan, tapi memang finansial mereka secara umum ya, kita katakan mobil itu bergerak membutuhkan yang namanya bahan bakar. Dalam memenuhi bahan bakar tersebut, keuangan mereka bisa dikatakan tidak ada, atau ada tapi terbatas. Makanya mereka terkadang membutuhkan jalan tol. Nah, kemudian masyarakat C itu tidak membutuhkan tol. Karena apa? Karena memang mereka tidak memiliki kendaraan roda. Untuk apa sama mereka yang namanya jalan tol tadi, akses jalan tol. Nah, kemudian yang keempat, tidak membutuhkan sama sekali. Karena apa? Ya mereka sama sekali memang adalah masyarakat yang mengembala. Akses jalan tol menyebabkan umpamanya kita berandai. Bisa kita lihat dalam pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera. Nah, sebagian masyarakat mungkin yang mengembala lembu lah kita bilang. Aturan mereka bisa berangkat
dalam waktu 10 menit untuk mengembala bangunan tadi, sekarang membutuhkan waktu 1 jam. Kan mustahil bagi mereka, jadi tidak membutuhkan sama sekali. Nah, jadi disinilah kegunaan filsafat hukum Islam itu untuk melihat secara objektif bagaimana permasalahan itu akan dibedah, sehingga dalam materi ini khususnya adik-adik sekalian ada di dalam sub capaian mata kuliah kita yang ke-6. Ya, mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat mengevaluasi, pertama menganalisis, yang pertama itu bisa memahami, menganalisis sehingga dapat mengevaluasi. Nah, inilah yang penting bagi adik-adik sekalian, bagaimana filsafat hukum Islam ini bekerja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Jadi tidak bisa kita membahas filsafat hukum Islam itu hanya membahas permasalahan itu dari satu sudutnya saja. Contoh umpamanya kita bilang pemerintah membutuhkan akses jalan tol. Oke, kegunaannya memang untuk masyarakat, ya kan? Nah, tapi masyarakat yang ada di situ, umpamanya kita bilang kota Padang Sidimpuan dibangun jalan tol, apakah memungkinkan? Kalau sampai sekarang yang saya lihat itu kurang memungkinkan. Karena apa? Umpamanya kita lihat apa penghasilan yang ada di Padang Sidimpuan ini, ya kan? Oke, ketika memang ada objek wisata, apakah itu menjadi daya tarik wisatawan luar? Itu harus diperhatikan dalam pembangunan jalan tol. Nah, sehingga yang sekarang kan adik-adik sekalian mengetahui bahwasanya ada pembangunan jalan tol mulai dari Tebing Tinggi hingga ke Parapat. Nah, di Parapat kan ada tujuan mereka, ya kan? Yaitu apa? Untuk wisatawan, mengundang wisatawan supaya ikut ke sana. Nah, dan ini berdaya guna kepada negara, walaupun tidak langsung kepada masyarakat, dan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itulah hal-hal yang perlu adik-adik sekalian perhatikan, bagaimana sih filsafat hukum Islam itu melihat atau mengkaji permasalahan secara komprehensif. Oke, ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, kita pada waktu yang kita pada hari ini. Ada? Oke, baiklah. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.